Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Pajolewate, SIKOM MA, dengan NIDN 0303069401. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perhelatan Pemilu dan Komentar Beracun di Media Sosial, Analisis Toxicity pada Komentar Video Debat Capres dengan Perspektif APA. Eh, Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya adalah satu, bahwa media sosial ini ternyata punya kaitan erat dengan perubahan interaksi politik. Hari ini media sosial ini telah mengubah cara masyarakat atau audiens dalam berinteraksi, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan politik. Ini kemudian memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta memberikan pandangan-pandangan mereka mengenai isu-isu politik. Namun kemudian terdapat karakteristik dari media sosial di mana anonimitas menjadi muncul. Artinya, akhirnya ini memungkinkan individu untuk lebih bebas berpendapat, yang kemudian membuat mereka semakin bebas karena mereka merasa identitasnya disembunyikan. Efek dari anonimitas ini kemudian ditunjukkan dalam berbagai penelitian, menunjukkan bahwa anonimitas ini itu meningkatkan keberanian, agresi, dan juga cyberbullying di media sosial. Yang ini kemudian memicu perilaku tidak terkendali dan lingkungan yang diskusi yang akhirnya dalam penelitian ini disebut sebagai diskusi yang toksik. Ini juga kemudian berkaitan dengan akhirnya muncul dua sisi kebebasan berekspresi di media sosial. Di sisi positifnya, kebebasan ini kemudian memperkaya dialog, partisipasi, dan juga bagi orang-orang yang mungkin canggung dalam berdiskusi secara tatap muka. Tapi di satu sisi, kebebasan ini yang dipraktikkan di media sosial ini kemudian memicu perilaku agresif yang tanpa kontrol. Ini kemudian menciptakan diskusi yang merendahkan dan bahkan penuh dengan ancaman. Karena itulah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola perilaku toksik yang dominan di antara para pendukung calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di akun YouTube Kompas TV dan Metro TV. Jadi sebenarnya secara periode, penelitian ini tuh adalah penelitian yang dilakukan sesaat setelah dilaksanakannya debat presiden dan wakil presiden pertama di YouTube Kompas TV dan juga Metro TV. Metode dalam penelitian ini yang pertama adalah melakukan crawling atau penambangan data di media sosial, yang dalam hal ini adalah komentar-komentar yang muncul dalam akun YouTube Kompas TV dan juga Metro TV yang menayangkan debat presiden dan wakil presiden pada saat itu. Terdapat 14.948 komentar di YouTube Kompas TV yang berhasil di crawling. Lalu kemudian juga ada 20.819 komentar yang berhasil diambil atau ditambang dalam komentar di YouTube Metro TV. Selanjutnya dilakukan upaya untuk mengklasifikasikan aspek-aspek toxicity, yang diantaranya adalah toxicity, severe toxicity, yang ini berkaitan dengan tingkat toksisitas atau komentar beracun yang sangat parah. Kemudian ada yang bentuknya serangan terhadap identitas, kemudian ada bentuknya penghinaan, kemudian juga ada yang bentuknya ancaman. Lalu setelah itu kita melakukan yang disebut sebagai scoring toxicity dan juga melakukan visualisasi dengan bantuan dari perspektif APA. Data-data yang telah di-crawl tadi kemudian akan dianalisis, lalu kemudian kita berikan skor toksisitas pada setiap komentar menggunakan perspektif API ini. Lalu kemudian divisualisasikan untuk mengevaluasi tingkat toksisitas, jenis komentar seperti apa yang dominan, dan pola perilaku toksik seperti apa yang muncul dalam diskusi politik di media sosial. Dan kemudian inilah hasil dari penelitian ini. Ini adalah ringkasan dari data-data komentar di YouTube Kompas TV dan juga di Metro TV. Ada beberapa seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada 14.948 di YouTube Kompas TV dan kemudian 20.819 di YouTube Metro TV. Hasil dari crawling data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan
tingkat toksisitas hingga 11-12% dari, data yang kemudian telah kami gali. Di sini ada eee, beberapa contoh-contoh komentar yang kemudian diklasifikasikan sebagai komentar dengan tingkat toksisitas tertinggi. Misalnya kita lihat kata-kata seperti, bullshit, kebusukan, eee, janji-janji, kemudian misalnya dalam, bahasa misalnya, ngentot, bangsat, omong kosong, bullshit, memperbodohi, bodoh, dan macam-macam adalah beberapa kata-kata atau istilah-istilah yang sering digunakan dalam menunjukkan atau mengungkapkan ekspresi pilihan politik atau ekspresi politik dari orang-orang, yang berkomentar di, YouTube, Kompas TV maupun Metro TV, yang dalam hal ini adalah, Kompas TV. Eee, kemudian, ada juga misalnya aspek-aspek yang bentuknya hinaan. Hinaan di sini misalnya ngomongin bicara mengenai idiot, bullshit, membodohi, kemudian cerdas dari mana, goblok, dan macam-macam. Ini adalah, jenis, toxicity yang diklasifikasikan sebagai toxicity yang masuk dalam klasifikasi hinaan. Lalu kemudian ini adalah, toksisitas pada, akun YouTube Metro TV, terlihat lagi bahwa, eee, identity attack justru, eee, no, insult justru cenderung lebih tinggi di, akun, Metro TV ini. Dari akun Metro TV sendiri, beberapa contoh-contoh komentar, dengan tingkat toksisitas tertinggi misalnya, seperti kata-kata bodoh, payah, omong kosong, kemudian, antek PKI, penjilat, bodoh, Rohingya, omong kosong, dan macam-macam adalah beberapa komentar-komentar toksik yang dimunculkan oleh para pengguna atau orang-orang yang berkomentar di akun, YouTube Metro TV. Dan ini juga, atribut-atribut hinaan yang paling tinggi muncul di, akun YouTube Metro TV. Hampir sama sebetulnya, itu bentuknya adalah, seperti, bodoh, PKI antek, kemudian, eee, pengkhianat, penjilat, dan macam-macam adalah beberapa terminologi-terminologi atau kata-kata yang paling sering diungkapkan. Eee, Penelitian ini, rekan-rekan sekalian, itu akhirnya, menghasilkan beberapa kemudian temuan-temuan. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan sebuah, tools, perspektif API, yang berbasis machine learning untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola-pola bahasa beracun atau toksik seperti kata-kata kotor, ancaman, penghinaan dalam komentar debat politik di YouTube. Artinya, tools ini adalah tools yang, menurut saya, meskipun meskipun akan dilakukan pengembangan-pengembangan, tapi menurut saya adalah tools yang cukup, efektif atau cukup, baik dalam, melakukan, visualisasi, melakukan penggambaran mengenai, toksisitas yang muncul dalam percakapan-percakapan online. Lalu kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa ada 11 hingga 12% komentar pada video Kompas TV dan Metro TV yang itu ternyata bersifat beracun. Ini kemudian mencerminkan bahwa sebenarnya, dunia atau diskusi politik yang terjadi di media sosial ini masih dipengaruhi atau masih melibatkan, polarisasi yang cukup tinggi, kemudian penggunaan penghinaan seperti idiot, dan juga muncul beberapa hina-hinaan yang berbasis dengan identitas yang telah saya sebutkan sebelumnya. Apa kemudian dampaknya? Penelitian ini kemudian menyoroti bahwa penggunaan bahasa-bahasa yang tidak terhormat seperti ini, serangan terhadap identitas, ini akhirnya pada akhirnya ini tidak akan berbicara pada aspek substansial mengenai apa sebetulnya yang sedang diperbincangkan dalam debat pilpres tadi, tapi lebih kemudian memperburuk kualitas diskusi politik. Ini kemudian menghasilkan, memperkuat stereotype dan kemudian juga menurunkan potensi dialog yang konstruktif di ruang online. Apa yang bisa kita simpulkan dalam penelitian ini?
Peneliti ini kemudian, menggarisbawahi bahwa masih terdapat tingginya tingkat, ketidakhormatan atau ketidaksopanan dan juga agresivitas dalam diskusi politik online. Ini mencerminkan bahwa diperlukan upaya moderasi yang berkesinambungan dan lebih baik, serta juga literasi digital untuk mendorong interaksi yang lebih konstruktif di platform daring. Konstruktif dalam hal ini adalah bisa mengenai substansi, bukan kemudian penghinaan-penghinaan berbasis gender, berbasis identitas dan sebagainya, yang kemudian justru akan justru akan mereduksi, kualitas dari, diskusi-diskusi online. Penelitian ini sebetulnya sangat berkaitan dengan, mata kuliah yang juga saya ampu di, kampus, yaitu mata kuliah Digital Media Analysis. Digital Media Analysis adalah mata kuliah, yang mencoba untuk atau berupaya untuk menganalisis, apa saja tren yang terjadi di media digital, kemudian membaca sentimen-sentimen sosial, kemudian juga membaca melakukan social media listening dan membaca bagaimana diskusi-diskusi politik, dinamika-dinamika diskusi yang terjadi di media sosial itu kemudian, dianalisis sehingga menghasilkan sebuah data yang dapat ditampilkan untuk, menggambarkan bagaimana diskusi-diskusi di ruang online itu kemudian, terjadi. Semoga penjelasan saya bisa diterima dengan baik, semoga penelitian ini juga eee memberikan kontribusi yang, cukup baik setidaknya bagi, perkembangan dan konstruksi, perbincangan atau diskusi-diskusi online di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.